Yuk bahas film. Kali ini kita akan bahas film action thriller dari Korea Selatan yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini tayang pada tahun 2019, menceritakan tentang pengejaran terhadap seorang pembunuh berantai yang secara tidak sengaja malah memantik masalah besar di kepolisian sekaligus dunia gangster. Ada banyak kejadian acak yang tidak terduga dalam film ini. Simak keseruannya dan mari kita mulai. Film dimulai dengan menampilkan sebuah mobil putih yang sedang berkendara di jalanan kota yang terang benderang. Mobil putih itu kemudian mengikuti sebuah mobil hitam dan menabraknya ketika mereka sampai di tempat yang sepi. Kedua pengemudi keluar dari mobil mereka. Pria dari mobil hitam mengambil beberapa foto kerusakan mobilnya untuk asuransi. Tapi secara mendadak, tiba-tiba pengemudi mobil putih misterius itu malah memikamnya, dihabisinya pria dari mobil hitam itu. Si pengendara mobil putih kemudian kabur meninggalkan lokasi. Hari selanjutnya, hari musim panas yang menyengat. Dua polisi terjebak di dalam kemacetan lalu lintas. Mereka mendengarkan radio tentang pembunuhan yang terjadi dalam mobil hitam. Karena lalu lintas tidak bergerak, salah satu dari mereka, Tae-suk, merasa emosi. Dilihatnya keluar mobil, sekumpulan preman terlihat di depan sebuah ruko. Tae-suk keluar kendaraan dan berjalan ke ruko yang ternyata tempat judi. Keamanan di sana mencoba menghentikannya dengan menyuap, menaruh setumpuk uang di sakunya. Tapi Tae-suk tidak suka dan sedikit memukul mereka. Dia kemudian menangkap seorang pria yang bekerja di belakang counter. Tuduhannya adalah pertukaran uang ilegal. Sementara itu, bos mafia Dong-so sedang berlatih punching bag. Beberapa anak buahnya masuk ke ruangan dan memberitahunya tentang insiden di tempat bisnisnya. Dong-so pertama-tama memerintahkan untuk menurunkan punching bag itu. Seorang pria ternyata ada di dalamnya. Dong-so kemudian keluar dari gedung dan masuk mobil diikuti oleh para anak buahnya. Dia menelepon seseorang di departemen kepolisian dan mengeluh tentang polisi idealis yang sering mengganggu bisnis judinya. Ia telah membayar uang kepada direktur polisi ini agar anak buahnya tidak mengganggu bisnisnya terus. Kepala polisi memberikan janji, namun sepertinya Dong-so sudah malas lalu menutup telepon itu. Di tempat lain, Tae-suk membuat pria yang ia tangkap mengantarkannya ke tempat kejadian pembunuhan menggunakan motor. Tae-suk kemudian langsung memeriksa tempat kejadian bersama rekannya. Dia menemukan petunjuk yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin telah menabrak mobil korban dari belakang. Sedangkan di sisi gangster, Dong-so berbicara dengan Chang-do, seorang gangster lainnya, tentang menghormati wilayah dan tugas mereka. Mereka kebanyakan tidak setuju dan dua pengawal mereka malah terlibat dalam perselisihan verbal. Dong-so bangkit dan memukul pengawalnya sendiri, sementara dia mencabut dua gigi dari mulut pengawal Chang-do dengan tangan kosong. Dia mengatakan bahwa mereka tidak boleh berbicara ketika para bos sedang berbicara. Tidak perlu dikatakan, Chang-do sangat ketakutan, sehingga dia tidak setuju dengan apapun lagi. Di kantor polisi, sekelompok pria sedang mengadakan pertemuan dan menganalisis kehidupan korban pembunuhan sebelumnya. Dia tidak punya hutang dan tidak punya musuh. Mereka kemudian mencoba membangun profil si pembunuh. Tae-suk mengatakan bahwa sepertinya pembunuh itu adalah pembunuh berantai. Karena ada dua pembunuhan lagi di mana pisau dengan panjang yang sama telah digunakan. Polisi-polisi lain tidak setuju dengan kesimpulan Tae-suk. Sementara pada saat yang sama, direktur mengkritiknya karena menyerbu fasilitas perjudian tanpa memiliki yurisdiksi untuk melakukannya. Tae-suk tidak mau mengubah pendapatnya, dia hanya ingin menangkap orang jahat. Kasus pembunuhan itu berakhir mengambang. Di malam hari, Dong-so keluar dari gedung dengan pengawalnya yang memegang payung di atas kepala. Ia memerintahkan agar anak buahnya pulang saja langsung. Dia tidak mabuk dan akan mengemudi sendiri. Di jalan, Dong-so sedang mengemudi sambil menelepon seseorang. Tiba-tiba sebuah mobil menabrak mobilnya dari belakang, dan dia pun menutup telepon. Kedua pemilik mobil keluar dari kendaraan mereka. Yang menurut Dong-so bukan orang biasa. Dia adalah pembunuh berantai yang selama ini diincar oleh polisi. Dong-so malas berdebat dengan orang asing dan dia juga nggak peduli-peduli amat sama kondisi mobilnya. Ia memilih untuk pergi saja. Tapi pembunuh itu tidak membiarkannya. Dia mengejutkan Dong-so dan menikamnya 2 kali.
Tapi Dongsu yang pada dasarnya bos gangster bukanlah target yang mudah. Pertarungan terjadi. Dongsu akhirnya mengambil pisau dari tangan psikopat itu dan meningkamnya balik. Merasa terancam, pembunuh itu terburu-buru masuk ke mobilnya dan meninggalkan Dongsu yang pingsan. Dongsu segera dipindahkan ke rumah sakit setelah ditemukan. Namun para anak buahnya salah sangka. Mereka mengira bahwa bosnya telah diserang oleh geng lawan dan malah menyurut pertarungan antar geng yang tidak tahu apa-apa. Pada saat yang sama, si pembunuh berantai membersihkan pisaunya dan merawat lukanya. Dia kemudian berjalan menyusuri daerah sekitar, menemukan target lain, seorang pria tua random, dan malah menikamnya. Ketika mulai membaik, Dongsu bangun dan berbicara dengan pengawalnya. Dia tidak tahu siapa penyerangnya, tapi dia tahu pasti bahwa yang menyerangnya bukanlah kiriman dari geng lain. Bos itu menyuruh pengawalnya mencari mobil sedan putih yang menabraknya. Tak lama kemudian, Tae-suk mengunjungi Dongsu untuk mendapatkan keterangan, tapi Dongsu enggan memberinya informasi. Merasa tidak mendapatkan petunjuk apapun, Tae-suk pergi untuk memeriksa mobil Dongsu dan melihat goresan cat mobil berwarna putih. Itu pasti orang yang sama di kasus yang sebelumnya. Tae-suk berbicara dengan direktur polisi. Karena berbuat berbelit-belit, akhirnya Tae-suk mengungkit penyelewengan wewenang bosnya itu. Ia meminta bosnya itu untuk berhenti melindungi Dongsu. Tae-suk mengatakan mereka perlu membawa Dongsu untuk interogasi. Bagaimanapun juga, Dongsu telah melihat wajah penyerangnya. Tae-suk juga mengklaim bahwa dia benar tentang pembunuhan berantai itu. Siapa lagi yang berani menyerang pimpinan geng? Ini pasti orang gila yang nyari mangsa secara random. Direkturnya tidak mau mendengar ocehannya dan malah mengusirnya dari kantor. Shin berpindah ke lokasi si pembunuh berantai. Pria muda itu berhenti di pom bensin untuk membeli kopi dari mesin penjual otomatis. Dia melihat seorang pria dan secara random menikamnya sampai mati, mencuri truk korban untuk dikendarai. Yang ternyata di dalam kabin truk itu ada orang lain. Tak tunggu lama dihabisinya juga orang itu. Secara tidak sengaja, pisau yang dipakainya jatuh ke jalan, melalui jendela truk yang terbuka. Sementara itu, Dongsu menggambarkan wajah pembunuh kepada seorang ilustrator wanita. Dia menggambar sketsa dan hasilnya cukup mirip. Dongsu memberikan sketsa itu kepada pengawalnya dan memerintahkan untuk menemukan penyerang itu sebelum polisi melakukannya. Tae-suk mengunjungi Dongsu sekali lagi untuk mencoba merayu dan menekan emosinya. Pembunuh itu benar-benar gila dan harus dihentikan, atau akan lebih banyak orang yang akan mati. Dongsu tidak peduli, itu bukan urusannya. Setelah Tae-suk pergi, pengawalnya memberitahu bahwa bisnis mereka tidak berjalan dengan baik karena kasus ini. Desas-desus sudah mulai menyebar tentang nama baiknya setelah dia diserang. Dongsu memutuskan bahwa dia harus menangkap pembunuh itu. Ia harus membunuhnya untuk membersihkan namanya dan mendapatkan kembali rasa hormat dari para relasi bisnisnya. Anak buahnya ternyata telah menemukan lokasi sedan putih dan pisau yang diduga milik psikopat itu. Dongsu memiliki ide lain. Bos mafia itu mengundang Tae-suk ke rumahnya. Tak lain tak bukan adalah untuk berkolaborasi dalam pencarian orang gila ini. Jika Tae-suk menemukannya terlebih dahulu, polisi bisa membawanya ke pengadilan. Tapi jika Dongsu yang menemukannya duluan, biarkan hukum gangster yang berjalan. Mereka berbagi informasi yang mereka miliki. Dongsu tak mau dirugikan. Ia mengancam Tae-suk dengan merekam semua percakapan mereka agar polisi itu tak mengkhianatinya. Setelah saling mengancam, akhirnya disepakati juga misi itu. Gangster dan polisi bekerja sama untuk menangkap si iblis gila ini. Pembunuh itu mungkin berusia sekitar 35 tahun dan hanya membunuh pada malam hari. Tae-suk berbagi rahasia dengan rekannya dan seorang perwira lainnya. Ia mengatakan bahwa mereka akan membantu para gangster menemukan pembunuh itu dan kemudian mereka akan menangkapnya. Dongsu memberitahu Osang, pengawalnya, bahwa mereka akan membiarkan polisi membantu mereka dan begitu mereka selesai menemukan pembunuhnya, mereka akan menyingkirkan para polisi itu. Di tengah misi, Dongsu malah membuat kasus ini berbelit-belit. Ia memerintahkan anak buahnya menghabisi rekan bisnisnya yang menyebalkan, yaitu Changdu, menggunakan pisau si pembunuh berantai. Tidak hanya itu, ia juga meninggalkannya di tempat kejadian agar polisi menemukan pisau itu. Ketika forensik memeriksanya, mereka menemukan info genetik yang menghubungkannya dengan rentetan kasus sebelumnya. Tae-suk awalnya bingung, namun berhasil memecahkan teka-teki itu dan mengetahui bahwa hanyalah Dongsu yang dapat menyingkirkan Changdu dengan cara yang akan menipu polisi. Pertengkaran Tae-suk dan Dongsu tak terhindarkan.
Tapi Tae-suk juga tidak bisa berbuat banyak tentang hal itu. Berita nasional melaporkan tentang kematian Chang-do. Sebuah tim baru dibentuk di Departemen Kepolisian untuk membantu penyelidikan ini. Sedangkan si pembunuh berantai yang asli sedang menonton berita di restoran. Ia geram sekali dan kesal karena kasus yang ini bukanlah perbuatannya. Di pemakaman Chang-do, si kopet itu duduk berbaur di antara kerumunan pelayat. Ia mendekati pengawal Chang-do dan memberinya kertas yang bertuliskan, "Chang-do dibunuh dengan pisauku, tapi bukan aku yang membunuh." Pria itu kemudian memberi isyarat pada si pengawal bahwa Dong-su lah yang melakukannya. Hari selanjutnya, Dong-su dan Tae-suk sekarang memeriksa sedan putih lebih dekat dan menemukan noda darah di bawah setir. Sebuah petunjuk baru yang bisa mengarahkan ke identitas buronan yang dicari. Tiba-tiba sekelompok pria menyerang mereka. Ternyata itu adalah anak buah Chang-do yang membalas dendam kematian bos besar mereka. Terjadi perkelahian besar. Dong-su dan Tae-suk berhasil mengalahkan anak buah Chang-do. Kemudian pencarian dilanjutkan. Pada sebuah kasus lain, rupanya buronan yang mereka cari juga melakukan pemerasan. Tae-suk dan rekan-rekannya mendapatkan petunjuk tentang si pembunuh berantai ketika berusaha memecahkan kasus pemerasan itu. Mereka berhasil melihat wujud aslinya. Pengejaran dilakukan di sepanjang jalan, tapi ia berhasil kabur. Mereka menemukan tempat di mana pembunuh itu makan dan minum, lalu mulai mencari botol yang diminumnya, dan mengunjungi pabrik tempat botol kosong biasanya dikembalikan untuk didaur ulang. Mereka juga membawa tim forensik untuk mencari petunjuk baru. Dong-su akhirnya membentuk beberapa mitra baru untuk memulihkan bisnisnya kembali setelah desas-desus penyerangan terhadapnya. Sedangkan di Departemen Kepolisian, seorang wanita dari tim forensik memberikan Tae-suk sebuah file dan menyarankan agar ia mencari pria yang sebelumnya pernah dilaporkan hilang sejak lama. Pria itu bernama Kang Kyung-ho. Temannya itu menemukan sidik jari yang cocok dengan yang ditemukan di setir sedan putih. Bisa jadi ini semacam pengalihan, tapi patut diselidiki. Setelah mencari banyak informasi tambahan, Tae-suk mengunjungi sebuah rumah yang disewa oleh seorang yang dicurigainya sebagai kontrakan Kyung-ho. Dia berbicara dengan pemilik rumah yang mengatakan bahwa pria yang menyewa rumah itu adalah orang yang baik yang tidak pernah menimbulkan masalah. Tae-suk menemukan beberapa foto dan petunjuk lain. Ia membandingkan gambar Kyung-ho dengan sketsa yang mereka miliki dari Dong-su. Ternyata cocok. Tae-suk memberitahu timnya dan Dong-su tentang hal itu. Mereka mulai beraksi kembali. Bersama dengan banyaknya anak buah Dong-su, pencarian dimulai. Mereka membagikan foto pembunuh itu kepada semua orang dan mencarinya ke seluruh kota. Sayangnya, keberuntungan belum didapatkan. Dirasa sudah lelah, mereka memutuskan untuk beristirahat. Dong-su menunggu Tae-suk di sebuah titik pertemuan acak. Saat hujan turun, seorang siswi sedang menunggu bus dan berdiri di sebelah Dong-su. Karena kasihan dan merasa tidak enak, Dong-su memberikan payungnya pada gadis itu. Tae-suk yang melihat hal itu langsung saja mengolok-olok sikap sok manis dari Dong-su. Tapi Dong-su cuek saja. 아저씨가 더 깡패 같으신데요? Di malam hari, Dong-su dan Tae-suk beserta anak buah mereka sedang makan malam bersama. Sebuah siaran berita di TV menarik perhatian mereka. Kasus penyerangan terhadap sebuah bus memakan korban. Ternyata siswi yang diberi payung oleh Dong-su yang menjadi korban. Tae-suk dan Dong-su marah. Semua orang bangkit untuk mencari pembunuh itu lagi. Manusia iblis itu pasti masih ada di dalam kota. Siasat dibuat, para polisi dan gangster mengatur siasat jitu. Mereka menunggu di beberapa titik mencurigakan. Beruntung, siasat mereka membuahkan hasil. Kali ini mereka melihat psikopat itu di dalam sebuah mobil dan terjadilah kejar-kejaran. Dong-su dan pengawalnya berhasil menabrak pembunuh itu, sementara Tae-suk juga mengejarnya. Namun buronan itu kabur keluar mobil dengan berjalan kaki. Berlari melewati ganggang yang gelap. Mereka berpencar untuk mengejarnya. Naas, ketika mereka berpencar, pengawal Dong-su menjadi sasaran yang empuk. Buronan itu menikam Oh Sang ketika ia sendirian. Teriakan dan keributan terdengar nyaring di berbagai sisi. Dong-su sangat terpukul melihat orang kepercayaannya gugur. Ia sangat dendam pada Kyung-ho. Dengan berbagai macam perlawanan, akhirnya Dong-su berhasil menemukan dan memukul Kyung-ho habis-habisan. Diseretnya pembunuh itu ke gudang dan menyiksanya. Tapi namanya juga psikopat, dia malah ketawa-ketawa tanpa rasa bersalah. Dong-su yang sudah jengkel karena manusia satu ini sudah tidak bisa diajak bicara dengan bahasa manusia, akhirnya mengambil parang. Saat Dong-su siap untuk memenggal kepalanya,
Tae-suk tiba-tiba menerobos masuk ke gudang dengan mobilnya dan menjatuhkan Dong-su. Dia kemudian secara resmi menangkap pembunuh itu dan membawanya ke kantor polisi. Sayangnya masalah lain muncul. Polisi tidak memiliki cukup bukti untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Kyung-ho, di mana secara hukum penjahat memang berhak diberi pengacara oleh negara. Ini membuat suasana sangat runyam. Persidangan menjadi berbelit-belit. Belum lagi sikap manipulatif dari Kyung-ho sangat memecah pihak-pihak yang pro dan kontra. Hakim dibuat pusing dengan manusia iblis satu ini. Lalu dipanggillah satu saksi kunci. Dong-so datang dan memberikan kesaksian yang tidak pernah bisa dibantah oleh Kyung-ho. Ia menjadi satu-satunya saksi mata, korban, dan pembawa bukti yang masih hidup. Semua sisa luka pemberian dan perlawanan masih tersisa dengan jelas baik di tubuh Dong-su maupun Kyung-ho. Kyung-ho tidak bisa mengelak semua bukti yang dipaparkan oleh Dong-su. Kasus Kyung-ho akhirnya disimpulkan. Kyung-ho dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Dong-su juga tetap ditangkap dengan tuduhan kasus perjudian ilegal. Kemunculan Dong-su yang terkesan seperti makan buah si malakama rupanya terkait dengan kesepakatannya dengan Tae-suk di hari sebelum persidangan. Tae-suk meyakinkan Dong-su agar mau menjadi saksi di pengadilan. Tapi jika Dong-su muncul ke publik, kasus kasino ilegalnya juga pasti terkuak dan gengnya pasti ditangkap juga. Perdebatan sengit sempat terjadi. Namun Tae-suk meyakinkan bahwa pengorbanan ini akan sebanding dengan membaiknya nama Dong-su yang berhasil balas dendam. Akhirnya Dong-su mau melakukannya dengan syarat jika Tae-suk mau berjanji untuk mengirimnya ke penjara yang sama dengan si pembunuh itu. Kesepakatan didapatkan. Kyung-ho tidak pernah menduga akan berakhir di penjara yang sama dengan Dong-su. Senyumnya hilang ketika ia menyadari bahwa neraka akan mendatanginya bahkan sebelum hukuman mati dijatuhkan kepadanya. Film pun berakhir. Film ini penuh dengan pertarungan tangan kosong dan perkelahian pisau yang intens. Berbeda dengan umumnya film Amerika yang sering ekspos tembak-menembak, film ini menampilkan aksi yang lebih dekat dan nyata. Tae-suk sebagai polisi ingin menegakkan keadilan, sedangkan Dong-su sebagai gangster ingin balas dendam. Aliansi yang tidak terduga ini membawa dinamika unik pada adegan-adegan aksinya. Akhir di film ini juga sangat mind-blowing. Si psikopat dan gangster akhirnya berakhir di penjara yang sama. Senyum dan penuh kegilaan dari pembunuh itu akhirnya memudar. Gak ada scene adegan kekerasan di bagian penutup, tapi footage-nya dibuat semengerikan mungkin. Aku puas banget sama penyajian keadilan dalam film yang semacam ini. Karakter Jang Dong-su sangat luar biasa. Aktingnya berhasil membuat penonton bingung harus pro gangster atau polisi. Adegan pertarungan yang disajikan juga nggak kaleng-kaleng. Secara keseluruhan, The Gangster, The Cop, The Devil adalah film yang sangat menghibur dengan aksi yang mendebarkan dan cerita yang menarik. Aku akan kasih nilai 8 dari 10 untuk film ini. Film ini layak banget kamu tonton, apalagi jika kamu penggemar film aksi yang bertema gangster dan sekaligus misteri. So, see you on the next video and bye-bye. Lembut kapas menerpa tangan jatuh, mengingatkan raga belai cipta perintah darinya, menerpa halusan